Halo Sobat Kampus Psikologi semua, kenalin, nama aku Nanda, lulusan dari Program Studi Sarjana Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada Angkatan 2018. Pada video kali ini, aku akan ngebahas seputar permagangan di Fakultas Psikologi UGM. Jadi secara garis besar, magang di Fakultas Psikologi itu bisa kita bedakan menjadi 3 macam. Yang pertama, magang mandiri. Yang kedua, magang berkaitan dengan mata kuliah aplikatif. Dan juga yang ketiga, magang penawaran fakultas. Nah, bedanya apa sih? Kalau yang magang mandiri, kita ngajuin sendiri nih. Kita milih instansinya, di mana, dan mau kapan. Kapannya ini waktunya bebas, yang penting di luar dari kalender akademik, maksudnya di luar dari semester perkuliahannya. Jadi misalnya antar semester, libur antar semester itu teman-teman bisa manfaatkan. Biasanya liburnya 1 bulan, itu bisa manfaatkan untuk kegiatan magang. Nah, yang kedua, magang berkaitan dengan mata kuliah aplikatif. Itu bisa teman-teman ajukan untuk magang. Nah, ini biasanya nanti sama dosen pembimbingnya ya, tentu aja. Dimulai mungkin semester 5, 6, 7. Itu ada juga jenis magang ini. Dan yang ketiga, magang penawaran fakultas. Nah, ini teman-teman bisa magang di internal, di unit-unit yang ada di Fakultas Psikologi, atau magang di eksternal. Jadi fakultas bekerja sama dengan mitra-mitra tertentu, dan jika ada program magang akan ditawarkan ke teman-teman semua atau teman-teman mahasiswa. Seperti itu. Oke, dari 3 skema tadi, kalau pengalamanmu, kamu cobain yang mana nih, Jud? Dan kenapa memilih itu? Untuk pengalamanku sendiri, selama aku berkuliah di Fakultas Psikologi UGM, aku ya 2 kali lah ya, nyobain untuk magang mandiri. Dan kenapa magang mandiri? Karena emang tujuannya mau ke rumah sakit jiwa nih, gitu. Jadi aku sama temen-temenku ngebuat kelompok, terus kita ngajuin magang mandiri. Di sana kita milih rumah sakitnya, kita cari informasinya dulu, terus juga biayanya, dan lalu membuat proposal yang didampingi oleh asisten wakil dekan akademik dan kemahasiswaan. Kemudian baru deh dapat izin dari fakultas, terus ikutan magang di rumah sakit jiwa. Nah, kenapa sih kok rumah sakit jiwa gitu yang dipilih? Oke, yang pertama memang waktu kuliah, dulu tuh aku minat banget sama klinis. Jadi bahkan dari semester 3 itu diajakin temen nih, karena temenku punya satu kenalan gitu ya di rumah sakit jiwa, dan dia cari tahu informasinya dan dapat, sehingga dia ngajakin teman-teman yang lain. Jadinya makanya ya karena ada kesempatan juga dan kebetulan aku minat juga, jadi aku memilih untuk di klinis. Karena aku juga pengen tahu banget nih, sebenarnya bener nggak sih orang ODGJ kayak gini kayak gitu, atau stigma-stigma yang ada emang bener ya di rumah sakit jiwa tuh bakal diginiin, bakal digituin gitu. Nah, jadi penasaran dan juga minat, makanya aku milih ke rumah sakit jiwa untuk magang. Ada nggak sih shock culture gitu ya ketika kamu pertama kali masuk nih ke rumah sakit jiwa? Oke, pengalamanku saat masuk ke rumah sakit jiwa, menjalani program magang, tentu aja yang pertama aku ngerasain bingung, canggung gitu ya sama suasana baru, karena ya di sana beneran rumah sakit banget gitu ya. Teman-teman tahu ya rumah sakit gimana administrasinya dan juga hektiknya gimana. Di sana semua kayak punya tugas masing-masing dan kayak sibuk gitu. Dan tentu aja aku kayak ngikut terus sama psikolognya gitu. Jadi kemana-mana tuh agak takut karena memang belum tahu ini tempat mana, ini ke sana tuh tempat apa, ada tempat-tempat yang khusus nggak boleh dikunjungi kah, atau hanya untuk dokter atau hanya untuk perawat. Nah, itu pembedaan itu yang aku beneran kayak masih bingung, masih beradaptasi, masih kayak meraba-raba, kayak cari informasi, nanya psikolognya, kira-kira mana aja yang kita bisa kunjungi, mana aja yang kita bisa ikuti kegiatannya. Lalu tentu aja yang kedua, punya rasa takut juga ya gitu. Takut kalau misalnya ketemu ODGJ terus kayak gimana-gimana dan lain sebagainya. Nah, itu stigma-stigma yang biasa ya kita alami juga kalau misalnya pertama kali ke rumah sakit jiwa terutama. Pembiasaanmu gimana sih untuk menanggulangi ini yang ketakutanmu dan akhirnya bisa menyelesaikan magang di RSC? Nah, untuk mengatasi masalah-masalah tadi ya, misalnya kayak takut, bingung gitu.
Itu tentu aja karena kebetulan kita juga satu kelompok, ada kalau yang magangku pertama kali itu ada bertiga, kita bertiga. Kalau yang kedua ini di antara semester 6 sampai semester 7 waktu itu berenam. Jadinya aku manfaatin teman-temanku ini gitu. Saya manfaatin dalam artian kalau kemana-mana nggak sendirian gitu. Jadi kadang berdua atau sama psikolognya. Jadi ngatasi rasa takutnya awal banget kayak gitu. Ngatasi bingungnya juga semua hal yang mungkin penting yang disampaikan oleh psikolog, aku catat gitu ya. Aku inget-inget terus aku diskusiin juga sama teman-teman. Tadi perasaan psikolognya pernah bilang kayak gini loh, kita harus kayak gini, harus kayak gitu. Nah, hal-hal kayak gitu yang mungkin ngebuat aku survive karena emang ada temennya gitu ya. Jadi nggak cuma sendirian dalam satu kelompok dan kita sama-sama ngerasain hal yang sama, jadi kita saling menguatkan lah satu sama lain, seperti itu. Terus kalau dari sisi suka duka sekarang ini, tapi mungkin mulai dari dukanya dulu nih. Oke, yang duka yang pertama tentu aja ya tadi ya, banyak ketakutan, banyak juga rasa bingung. Itu buatku kayak ngerasa kita kok kayaknya kurang banget gitu ya belajarnya gitu. Kok kayaknya teorinya tuh nggak kayak gini, harusnya tuh kayak gini, kayak gitu. Jadi mencoba untuk menjembatani ya antara ada praktek dan juga teori itu buatku agak butuh effort lebih. Terus yang kedua tentu aja pengalaman baru, ngatasi rasa takut banget ketemu sama teman-teman ODGJ dan beneran harus empatik banget, bisa peka banget sama teman-teman ODGJ, apa yang teman-teman ODGJ rasain. Itu jadi ya tantangan juga sekaligus ya dukanya gitu. Terus yang ketiga mungkin ini ya jaraknya ya gitu, karena emang cukup jauh. Yang pertama itu di Jakalatas di Gracia. Kalau yang kedua itu aku di Magelang kebetulan, jadi ya cukup jauh, jadinya rada menguras biaya gitu. Ya tentu aja menguras biaya selain transport, tapi juga biaya permagangan atau operasionalnya itu juga cukup menguras kantong lah gitu. Kalau sukanya? Nah, untuk sukanya teman-teman nggak perlu ngerasa rugi untuk mengeluarkan uang atau merogoh kocek, karena memang teman-teman bakal dapet banyak ilmu di sana, terutama ilmu berkaitan dengan pengembangan micro skill, terutama buat psikologi klinis gitu. Gimana kita bisa ngobrol, gimana kita bisa building rapport, gimana kita bisa peka mengamati perilaku-perilaku atau gestur-gestur tubuh tertentu supaya dia bisa menulis laporan atau mencocokkan gitu dengan buku DSM-5 gitu kalau di psikologi klinis dengan gejala yang ada gitu, yang nampak di orang ini. Jadi kita banyak banget belajar di situ dan juga sharing tentu aja sama expertnya, sama psikolognya, ada juga dokter psikiaternya, ada juga perawatnya. Jadi dapat semuanya, kita juga bisa dapat networking di sana luas dan bahkan ya sampai ke keluarga pasien, apa yang mereka rasakan dan sebagainya, itu kita bisa paham betul gitu secara komprehensif kenapa sih ada dinamika gangguan kejiwaan seperti ini gitu. Ada nggak kalau diri kamu ya mungkin satu scene gitu terkait pengalaman yang paling mengesankan yang pernah kamu? Nah, satu hal yang paling mengesankan kalau di rumah sakit jiwa itu saat aku ngelihat ada salah satu teman ODGJ yang keluar dari bangsal. Artinya dia udah selesai masa perawatan. Bangsal itu ibaratnya kayak rumah bangunan besar yang isinya teman-teman ODGJ yang dirawat di situ. Jadi kalau ya di rumah sakit ya kayak kamar gitulah ya. Namanya ini bangsal, tapi karena satu rumah satu kelompok gitu makanya namanya bangsal. Nah, di situ saat dia mau pulang, itu yang paling mengesankan buatku adalah supportnya keluarga, karena semuanya keluarganya datang gitu, kayak dari bapak ibu, terus di situ istrinya, anaknya, bahkan kakaknya juga datang. Jadi kayak lengkap semuanya menjemput, dan saat dia mau keluar teman-teman yang lain tuh kayak buat guard gitu, kayak pagar gitu, nyelamatin satu-satu, kayak weh selamat ya, kayak lulusan gitu, lulusan habis selesai dirawat. Dan mereka saling kayak ngomong, doain aku ya besok nyusul gitu, kayak loh
ada ya solidaritas di sini. Jadi kayak aku ngerasa terharu lihat di situ kayak kebersamaannya kuat banget di antara mereka. Bahkan ya setelah keluar pun ada beberapa yang mungkin sempat berkonflik sama salah satu teman ODGJ ini juga minta maaf ke keluarganya, nyalamin juga bapak ibunya. Jadi ya buat aku terharu banget lah lihat pemandangan itu, lihat kejadian itu bahwa memang mereka masih manusia dan memang kita harus membantu mereka untuk bisa sembuh gitu. Kalau dari kamu sendiri benefitnya apa tuh untuk ini ya dari yang benefit yang kamu ambil dari permagangan ini? Oke, seperti yang aku sudah sampaikan tadi, karena pengalaman suka juga gitu, aku dapat benefit banyak banget, terutama untuk membiasakan tadi gimana kita bisa bersifat empatik, ya micro skill tadi yang aku bilang, bersifat empatik, peka, dan juga bisa memperhatikan orang ya. Itu pelajaran mendengarkan dan memperhatikan orang itu adalah modal awal ya buat menjadi psikolog klinis gitu, supaya kita bisa ya menangkap secara keseluruhan cerita orang dan juga bisa menghargai teman-teman kita kalau dalam kehidupan sehari-hari. Ya aku mengaplikasikan itu kalau misalnya tiap istilahnya kayak sederhana aja deh, kayak nongkrong gitu, kayak oke, ada yang ngobrol, aku nggak main HP, atau aku memperhatikan orangnya, oh dia ngomong ini, oke dia lagi merasa seperti ini, dan gimana sih aku harus ngerespon. Nah itu juga benefit banget. Jadi dalam kehidupan sosial malah semakin terasah gitu ya kepekaanku gitu. Yang pertama benefitnya. Yang kedua tentu aja networking, tadi aku udah sempat sampaikan juga. Jadi kenal banyak psikolog, banyak orang-orang hebat yang buatku pekerjaan kayak gitu tuh dedikasi banget gitu ya. Mereka bekerja beneran dari hati gitu, tulus banget buat ngebantuin teman-teman yang mengalami gangguan di rumah sakit tersebut. Dan yang terakhir, benefit dari yang aku dapetin tentu aja aplikasi dari ilmu-ilmu psikologi gitu, bahwa aku bisa tahu nih di lapangan, oh ternyata kayak gini gitu, prakteknya tuh kayak gini, apa yang mungkin masih kurang di teori atau mungkin di teori itu nggak sesuai. Nah itu bisa jadi bahan pembelajaranku, kenapa sih bisa nggak sesuai, kenapa sih, dan lain sebagainya. Itu bisa aku kulik lagi dan malah menambah rasa ingin tahu, jadi makin belajar lagi kayak gitu. Kalau dari benefit materialnya ada nggak sih yang diberikan sama rumah sakit? Oke, nah karena memang konsepnya magang di rumah sakit itu kita yang belajar, kita yang meminta untuk diajari gitu, sehingga justru kita yang ngasih uang ke rumah sakit. Bukan uang sih, lebih ke mungkin secara finansial kompensasi gitu ya, karena kita udah masuk ke ranah rumah sakit jiwa yang mungkin di sana sangat classify banget data-data dan lain sebagainya, dan kita masuk ke sana untuk belajar, bahkan juga bisa untuk penelitian gitu, untuk belajar dan lain sebagainya. Nah jadi kita yang membayar, tapi nggak usah ngerasa nggak worth it. Sebenarnya kalau dihitung-hitung juga nggak terlalu mahal gitu dengan apa yang kita udah dapat dan juga fasilitas yang ada di rumah sakit tersebut. Jadi menurutku pantas-pantas aja dan pas sih, harganya nggak terlalu mahal juga. Pesan-pesan itu untuk teman-teman yang pengen magang tapi masih kayak bingung gitu. Oke, tentu aja buat tipsnya teman-teman yang mau magang, tentukan dulu minat dan juga keinginan teman-teman, tujuan teman-teman ke depan mau berprofesi sebagai apa atau memilih minat mana nih gitu. Kalau misalnya teman-teman udah memilih itu, baru tentukan yang kedua tempat magangnya gitu, mau kemana. Apakah teman-teman mau mencari yang mungkin ada benefitnya banyak secara finansial gitu. Itu teman-teman juga bisa ikut yang ke perusahaan. Dalam hal ini mungkin kementerian punya program namanya MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Itu teman-teman juga bisa ikut magang di situ. Banyak juga perusahaan dan startup juga yang ikut andil dalam program ini. Jadi teman-teman bisa nyobain gimana sih atmosfer pekerjaan secara profesional di perusahaan-perusahaan, dan juga teman-teman bisa digaji, mungkin istilahnya dapat kompensasi juga dari usaha teman-teman selama magang itu, mengerjakan tugas-tugasnya. Dan yang ketiga ya tentu aja setelah magang dan lain sebagainya, teman-teman mantepin, niatin bahwa teman-teman udah keterima nih di tempat magang itu, jadi tolong komit gitu ya. Jadi kalau udah ada minat, teman-teman cari sarananya,
cari tempatnya dan diniatin gitu. Itu sih tipsnya buat bisa ikut magang. Nah, itu tadi Sobat Kampus Psikologi ceritaku seputar magang yang ada di Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada. Buat teman-teman yang suka sama video kali ini dan konten-konten video di Kampus Psikologi, bisa diklik tombol lonceng notifikasinya supaya bisa update terus sama videonya, dan juga jangan lupa di like dan komen kalau misalnya teman-teman ada masukan atau request konten di kolom komen, dan juga jangan lupa di-share ke saudara, teman, pacar, atau khalayak ramai yang lain yang teman-teman kenal, supaya Kampus Psikologi juga semakin semangat buat konten-kontennya. And bye-bye!